Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau manfaat atau kegunaan gantangan di dalam burung perkutut atau kerean burung perkutut. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen video di bawah ini. Semoga saja bermanfaat tentang ulasan gantangan atau kerekan burung perkutut. Hampir semua pemilik perkutut mempunyai gantangan di rumahnya. Gantangan atau kerean adalah tiang tempat sangkar burung digantung sampai pada ketinggian tertentu. Fungsinya adalah untuk melatih burung bernyanyi atau manggung, di samping memberi kesempatan burung memperoleh udara segar dan sinar matahari. Perkutut yang digantang akan merasa gembira, menikmati alam sekitar yang memberi suasana lain ketika ditaruh di dalam rumah. Dan dengan sendirinya ia akan bernyanyi atau manggung atau bekur. Tanpa digantang pun sebenarnya perkutut tetap bisa bernyanyi atau bisa manggung. Namun bila berada di atas gantangan, ia akan lebih besar meluapkan rasa kegembiraannya. Ada 3 macam gantangan berdasarkan bahan yang digunakan. Ada gantangan bambu, gantangan besi, dan gantangan dari pohon atau pohon hidup. Gantangan bambu dan besi bisa diletakkan di sembarang tempat, tetapi akan lebih baik kalau diletakkan di tempat yang tenang, tidak ramai oleh bisingnya bunyi kendaraan atau bisingnya lalu lalang orang. Namun ada juga orang yang menaruhnya dengan sengaja di tempat yang agak ramai, tujuannya untuk melatih burung terbiasa dengan lingkungan sekitar. Gantangan dari bambu dan besi tingginya 8 meter. Khusus gantangan bahannya dipilih yang lurus, dan bagian bawah yang ditanam dicat dulu dengan aspal atau yang lainnya atau cat minyak agar tak mudah lapuk. Jarak antaranya gantangan berjauh sekitar 2-3 meter. Kalau tempat terbatas, gantangan bisa dibuat berselang-seling. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Gantangan pohon hidup atau gantangan pendek yang terletak dekat pohon biasanya dipakai untuk menggantung bakalan yang masih sangat muda agar memberikan suasana yang alami pada burung itu. Gantangan terbaik adalah pada dahan pohon karena biasanya perkutut liar manggungnya di pepohonan. Akan tetapi gantangan pada pohon ada kelemahannya, yakni kurang mendapat sinar matahari sehingga burung mudah terserang penyakit pilar. Selain itu, kalau kurang teliti bisa diganggu oleh semut. Banyak semut yang menghinggapinya dari atas sangkar. Selain itu, kalau lupa membawa masuk ke dalam rumah, malah bisa diganggu tikus, pohon, sama ular. Hama itu tidak cuma menyikat makanannya saja, tetapi burung juga dimangsa. Menggantang perkutut dimulai ketika matahari terbit dan diturunkan pada siang hari sekitar pukul 11-12. Burung yang sudah jadi jangan terlalu sering digantang, maksimal 2 kali seminggu agar dia tidak jenuh. Tetapi untuk bakalan boleh digantang setiap hari asalkan cuacanya baik dan diturunkan sekitar jam 11 asal cuaca tidak hujan. Ukuran tinggi membuat gantangan perkutut. Atau kerean perkutut yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menaikkan perkutut ketinggian antara lain sekitar 6 meter sampai 8 meter. Cara ini lebih efektif untuk membuat perkutut lebih sehat dan mampu berkicau dengan gacor. Apabila Anda ingin menangkarkan perkutut dalam jumlah banyak, maka Anda harus menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Salah satunya adalah menyiapkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan perkutut adalah kerean atau gantangan itu. Apakah Anda tahu apa itu gantangan? Gantangan merupakan tempat di mana burung akan diletakkan pada ketinggian yang berbeda-beda. Jika Anda melihat beberapa penangkar yang besar, pasti Anda menemukan gantangan atau kerean perkutut. Fungsinya adalah untuk melatih suara burung perkutut tersebut dan juga supaya perkutut lebih sering berkicau. Selain itu, dengan diletakkan pada ketinggian tertentu, perkutut akan senang dan perkutut seperti di alam bebas. Hal ini yang membuat perkutut selalu berkicau saat digantang ataupun dikerek. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kegunaan gantangan ataupun kerean, di bawah ini akan dijelaskan satu persatu apa kegunaan gantangan dan kerean pada gantangan perkutut. Pada umumnya kebanyakan orang memanfaatkan gantangan untuk meletakkan
anak perkutut. Ketinggian maksimal gantangan adalah 4,5 meter untuk anak perkutut. Jarak antara sangkar satu ke sangkar yang lain 1 meter atau 2 meter. Kebanyakan pecinta perkutut lebih memiliki bahan gantungan adalah terbuat dari besi. Kenapa dari besi? Karena sifat gantangan yang permanen dan ditekankan harus kuat dan tahan lama. Jika menggunakan bahan lain seperti kayu atau bambu, maka sifat kayu mudah rapuh, bambu juga mudah rapuh, akan copot dan roboh. Besi dipilih karena sifat yang kuat dan tahan lama. Cara membuat gantangan tersebut keinginan Anda saja. Bisa dengan 3 atau 4 tiang besi atau dengan cara Anda sendiri. Yang penting adalah gantangan harus mempunyai tiang yang sangat kuat untuk menahan supaya tidak roboh dengan cepat bila terkena panas, cuaca hujan maupun terkena angin. Jika gantangan untuk meletakkan anakan perkutut, karena digunakan untuk meletakkan perkutut yang sudah dewasa, sama halnya menyenangkan apabila burung kesayangan kita sudah mulai menampakkan suara tertentu. Ini akan menjadi nilai kepuasan tersendiri buat kita. Dan memang pecinta burung itu tidak mudah, di samping membutuhkan keuletan dan ketekunan, kita juga harus dituntut sabar dalam menghadapi tipe fase burung. Tipe fase burung itu sendiri, fase burung diantaranya: 1. Fase proses mabung pertama. 2. Fase proses birahi. 3. Fase proses penyakit. 4. Fase turun mental atau stres. Dari keempat fase tersebut kita harus dituntut telaten, teliti, sabar terhadap burung perkutut kesayangan kita. Dan tidak hanya itu juga, kita dituntut juga mengetahui jenis kelamin burung, entah itu jantan, entah itu betina, dan entah itu mentalnya bagus atau mentalnya jelek, dan ciri paruh burung yang dapat kita kembangkan atau kita latih. Serta kita harus tahu juga model burung mana yang dapat dengan mudah kita berikan isan dan pemasteran atau isian. Sebab tiap burung itu berbeda-beda tergantung sifat dan keadaan lingkungan, serta kecerdasannya, serta sifat mental burungnya terhadap lingkungan. Demikian, semoga saja bermanfaat tips-tips dari saya tentang kerean atau gantangan. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil yang baik, buang yang benar, dan jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini, dan tak lupa saya ucapkan guyub rukun persaudaraan, salam rahayu, salam kongmania Nusantara, salam silaturahmi tanpa batas, salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.